Dalam belajar ilmu agama, Pak, Ya. apakah diwajibkan kita mempunyai sanad? Hmm. Sekarang gini, Pak, kita definisikan dulu, Pak. Apa sih itu sanad, Pak? Terus Hmm. seberapa penting sanad itu harus kita ketahui dan kita ambil sanad itu? Seberapa penting? Oke. Hmm. Nah, ini itu termasuk hal-hal yang cukup ramai di Ramai. media sosial ya. Hmm. Ini bagus juga pertanyaan ente ini. Jadi mengingatkan kita kembali mengenai sanad. Nah, sanad sendiri itu apa sih? Sanad sendiri itu kalau bahasa ringannya itu adalah doman. Atau istilahnya itu jaminan gitu. Jaminan. Jaminan kebenaran gitu. Hmm. Karena sanad itu adalah silsilah keilmuan kita dari guru sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, ketika kita punya sanad, kita punya silsilah keilmuan seperti itu, artinya jaminan kebenarannya kan dekat sekali gitu. Oke. Nah, bagaimana mungkin kita itu belajar agama, kemudian kita nggak punya sanad? Ya repot. Nanti setiap orang akan punya pendapat-pendapat sendiri. Nanti kita bahas itu. Itu makna dari sanad itu adalah jaminan kebenaran keilmuan kita. Iya, apakah kita perlu mengetahui, misalnya saya belajar ilmu agama di pesantren Ya. dengan Ustadz Fulan. Ya. Ya udah, saya belajar dengan Ustadz Fulan tanpa harus tahu Ustadz Fulan ini belajar dengan Ustadz siapa, dengan Ya. Ustadz siapa gitu. Nah, Gimana? itu adalah bagian dari sanad. Karena tidak mungkin guru Fahmi itu dia nggak belajar dari guru yang lain. Oke. Buktinya apa? Buktinya adalah tata cara sholat yang Fahmi pelajari, yang Fahmi praktekkan kan sama dengan saya. Iya, Berarti kan artinya memang sama gitu. sama. Cara membaca Al-Quran nah, kan sama. Berarti sanadnya mungkin sama gitu. Nah, apa namanya istilahnya seperti itu. Jadi nggak mungkin apalagi kita belajar agama itu tanpa sanad gitu. Nah, sekarang macam-macam sanad. Jadi macam-macam sanad itu ternyata yang saya pahami dari para masyayikh, para guru-guru mulia di sini itu minimal ada 3 macam gitu. Sanad itu pertama adalah sanad membaca. Bagaimana membaca yang benar. Contoh misalkan nih, banyak sekali di dalam Al-Quran itu ada kata yang cara membacanya berbeda dari tulisannya gitu. Iya toh? Iya. Contoh misalkan apa ya? La ta'manna. Itu tulisannya kan begitu. Tapi cara bacanya itu ternyata nggak boleh la ta'manna, tapi la ta'manna gitu. Jadi harus agak moncong sedikit karena artinya adalah la ta'manana. Kalau nggak salah begitu. Kemudian misalkan apa lagi? Majroha. Kenapa kok dibaca majreha? Ya toh? Majroha harus dibaca majreha. Wamursaha. Terus apa lagi? Dan banyak sekali yang begitu. Jadi antara tulisan dan bacaan tidak sama. Nah, itu kalau Anda belajar dari elektronik atau baca sendiri atau dari terjemahan, nggak akan bisa Anda. Makanya dia harus ada sanadnya. Nggak mungkin Anda mampu belajar Al-Quran otodidak, itu nggak mungkin. Harus ada gurunya. Jadi cara membacanya dulu. Dan ini kita bisa kiaskan bukan hanya sekedar kita baca Al-Quran, termasuk membaca tek-tek agama yang lain seperti Al-Hadis. Harus ada gurunya, Pak. Harus ada gurunya dong. Soalnya saya pernah dengar juga mungkin makalah gitu, Pak. Ya. Kalau baca sendiri gurunya setan. Nah, itu nanti kita bahas. Ada itu. Nanti kita akhirkan dulu. Saya lanjut dulu ya. Nah, setelah kita ada sanad dalam cara membaca itu tadi,
Yang kedua adalah cara memahami. Memahami. Cara memahami. Kenapa kok kita itu harus berguru, bersanad dalam memahami nas-nas atau tek-tek agama? Karena banyak sekali tek-tek agama itu tadi antara istilahnya tulisan dan pemahaman berbeda. Oke, ya, paham. Dan itu banyak sekali. Banyak. Contoh misalkan satu ayat itu menurut ulama itu tafsirannya bisa banyak gitu. Contoh misalkan nih, ada ketika turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang Fathu Makkah, ini kemenangan Islam itu. Idza jaa nasrullahi wal fatah itu. Para sahabat itu salah satu di antara Sayyidina Umar mengira ditanya, apa tafsiran dari idza jaa nasrullahi wal fatah itu? Sayyidina Umar bilang, alhamdulillah kita senang, harus senang. Karena Islam mau menang ini. Ya, mengira ini Fathu Makkah gitu, mau menang gitu katanya. Itu satu pendapat ya. Kedua, Sayyidina Ibnu Abbas yang terkenal yakni Mufassir. turjumanul Quran istilahnya. Saking hebatnya yang didoakan oleh Allah, Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. Saking pahamnya itu, tafsirnya ketika ditanya apa tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fatah tadi. Beliau jawab sedih, beliau nangis sejadi-jadinya. Loh, kenapa kok kamu nangis? Tahu nggak katanya? Tafsirannya itu bukan hanya sekedar kemenangan Islam, tapi ini namanya dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan turunnya ayat ini berarti ini adalah tanda bahwa Rasulullah sudah mau meninggal dunia. Kok bisa begitu? Karena fungsi diturunkannya Rasulullah ke dunia itu kan untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu. Tetapi ketika wahyu itu sudah selesai, berarti sudah tersebarkan gitu. Tugasnya sudah selesai. Dan Allah pasti akan mencabut. Nabi Muhammad pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat kan? Ya. Dan berbeda. Makanya kenapa kita itu kemarin tuh ada teman saya yang bertanya, kenapa sih Pak Ustadz kita itu kan harus punya tafsir banyak gitu. Padahal bukannya tafsir itu sama semua isinya katanya. Saya bilang nggak sama. Di antaranya contoh-contohnya seperti itu. Satu tafsir itu dalam satu ayat itu pasti banyak berbeda gitu. Itu hanya contoh saja. Nah, makanya dari situ kita harus ada sanad bagaimana memahami tek-tek agama dulu. Nah, yang terakhir macam-macam sanad itu cara bagaimana mempraktikkan tek ini tadi. Mempraktikkan agama itu tadi. Kita harus ada sanadnya, kita harus ada masternya, kita harus ada mentornya istilahnya. Ketika pergerakan sholat gitu. Iya, setelah kita paham, tapi prakteknya kan belum tentu sama gitu. Iya. Belum tentu sama. Nah, saya teringat itu Gus Baha itu pernah nanya Mbah Maimun kalau nggak salah. Kenapa sih kita itu harus bersanad gitu, harus berguru kepada guru-guru kita? Jawaban Mbah Maimun itu bagus sekali, yaitu karena di dalam Al-Quran ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Sirotol ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan Allah. Nah, makanya kita perlu mencontoh orang-orang yang diberikan nikmat Allah, bukan jalannya Allah. Kenapa kok bukan jalannya Allah? Karena Allah itu kan dimensinya sangat tinggi, nggak mungkin kita bisa meniru Allah dalam hal makan. Ya, naudzubillah, Allah nggak makan, nggak mungkin. Kalau makan berarti nggak mungkin lah, berarti kan menyamai hambanya gitu. Nah, itu nggak bisa ditiru. Dan banyak hal kalau kita itu, makanya di sini itu menunjukkan kita harus berguru pada orang-orang yang sesuai di jalan Allah. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratullah. Oke, paham. Paham ya? Itu hebatnya. Nah, kemudian lagi kenapa sih kita mesti harus bersanad?
itu tadi macam-macam sanad ya. Kenapa kita harus bersanad? Kata Ibnu Mubarak itu pernah bilang atau dawuh seperti ini, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau seandainya kita itu tidak dibimbing oleh sanad, maka setiap orang akan punya pendapat sendiri. Iya, iya. Contoh misalkan membasuh khuf. Khuf itu apa, Mi? Apa, telapak kaki? Enggak, Khuf, sepatu kulit. Hak ya. Bukan sepatu, iya telapak, yang sepatu dari telapak kaki yang buat ini kalau misalnya wudu tinggal gini doang kan? Iya, itu khuf. Namanya ke bahasa Indonesia malah lupa ya. Yang si Gali pakai itu kan? Ya khuf, membasuh khuf. Kalau seandainya bukan karena bimbingan sanad, khuf itu yang diusapkan yang atas. Loh kenapa kok yang atas padahal yang kotor yang bawah gitu? Oke? Itu karena bimbingan sanad. Dengan sanad kita terjamin kebenarannya sampai ke Rasulullah. Nah, nanti dulu. Kemudian lagi, ketika kita itu berhadas kecil, kenapa yang dicuci kok bukan tempat keluarnya tapi muka kita gitu? Oke. Karena sanad. Karena sanad. Padahal logikanya harusnya yang dicuci itu kan justru tempat keluarnya gitu. Iya. Tapi karena sanad, akhirnya kita terbimbing dengan sanad itu. Makanya saya bilang tadi, sanad itu doman. Jaminan kebenaran dalam keberagamaan kita. Begitu. Nah, ada lagi yang begini. Dalam sebuah hadis itu atau riwayat itu bilang begini, inna hadzal ilma ladinun. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Fangzur amman ta'khuduna dinakum. Maka hati-hati Anda belajar agama itu dari siapa. Harus jelas. Jangan belajar orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah berguru gitu. Apalagi ke Mbak Google gitu kan. Mbak Google itu dia punya ilmu banyak, tapi karena dia namanya bukan manusia, dia tidak punya standar ini benar atau enggak. Dia hanya hafal muntakan gitu. Makanya sesungguhnya ilmu agama itu bagian dari agama. Maka Anda harus hati-hati di dalam mendapatkan ilmu tadi. Nah, kenapa harus begitu? Karena marotibu hadzal-din itu banyak. Tingkatan-tingkatan tek-tek agama atau nusus agama itu beda. Contoh misalkan, ada ayat itu yang bersifat mujmal, global. Jadi ada yang tafsili, ada yang perlu dirinci gitu. Ada yang perlu dirinci. Kemudian lagi ada yang namanya muhkam yang sudah jelas. Ada yang mutasyabih yang belum jelas. Nah, yang seperti ini kita itu kan nggak akan tahu tanpa adanya sebuah guru, tanpa adanya sanad. Nah, ini kembali ke pertanyaan Fahmi tadi. Man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa, ini adalah makalah para ulama, barang siapa yang belajar tanpa adanya seorang guru, maka gurunya adalah setan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap belajar kita harus ada guru? Nah, jawabannya adalah tidak semua kita itu harus ada guru khusus gitu. Contoh misalkan Fahmi atau orang-orang yang sudah punya perangkat keilmuan, itu kan terkadang ada ilmu itu yang nggak perlu mendetail gitu. Contoh ini baik, ini enggak, kan kita tahu. Nah, yang begitu-begitu yang sudah ma'ruf kebaikannya itu enggak ada guru pun enggak ada masalah gitu. Tapi yang dimaksud dengan man ta'allama bila syaikhin fa syaikhu syaiton, barang siapa yang belajar tanpa adanya guru, maka gurunya adalah setan. Itu adalah ilmu khusus namanya. Ilmu khusus, ilmu yang mendetail bagaimana mengenal Allah, bagaimana zikir agar bisa cepat usul ke Allah. Makanya akhirnya dari situ kita muncul namanya toriko. Ada toriko Naqsyabandi, ada toriko Syadzili, ada toriko Al-Qadiriyah. Itu adalah rangkuman dari pengalaman spiritual pengarangnya. Makanya setiap
Toriko itu kan wiridnya juga berbeda-beda. Ada yang andalannya itu la ilaha illallah. Ada yang Allah, Allah, Allah. Ada yang hu, dan lain sebagainya. Terus kemudian ditutup dengan Allahumma anta maqsudi waridho kamatlubi aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, ilmu-ilmu yang khusus seperti ini tuh memang harus ada gurunya. Tanpa guru, niscaya kita akan sesat dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lamu bissawab.